Pertama, hukum bermakmum dengan perantara layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih membahas tentang masalah makmum mengikuti imam. Kali ini yang akan kita bahas adalah masalah-masalah kontemporer dalam hal mengikuti imam. Berikut ini penjelasannya. Banyaknya fenomena yang bermunculan dengan semarak dan pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk, sehingga terkadang masjid-masjid tidak dapat menampung jamaah yang sholat. Lalu muncullah pemikiran untuk menggunakan teknologi tersebut untuk memudahkan orang sholat berjamaah, sehingga tidak harus berdiri di belakang imam untuk bisa mengikuti sholat berjamaah. Hal ini akan tampak jelas pada keadaan Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah, baik dalam sholat wajib ataupun sunnah. Di bulan Ramadan akan tampak sekali banyaknya jamaah yang sholat di hotel yang berdampingan dengan masjid dengan melihat layar televisi yang menyiarkan langsung gerakan imam dan suaranya pun terdengar dengan jelas. Dengan teknologi yang ada, seseorang dapat melihat semua gerakan imam dan dapat menirunya. Fenomena mengikuti ini berkembang dan perlu diberikan ketentuan dan hukum agar kaum muslimin dapat melaksanakan sholat berjamaah dengan mudah dan sah. Seiring berkembangnya teknologi, bermunculan pula masalah-masalah fikih baru yang berhubungan dengannya. Tidak terkecuali dalam masalah mutaba'atul imam, ada beberapa kasus baru yang muncul karena adanya perkembangan teknologi tersebut. Di antaranya, pertama, bermakmum dengan perantara layar untuk melihat gerakan imam. Kedua, bermakmum dengan perantara radio. Ketiga, bermakmum di rumah samping masjid dengan perantara speaker luar masjid. Keempat, kaum wanita yang ikut berjamaah atau menjadi makmum dengan menggunakan pembatas penuh. Kelima, bermakmum di lantai yang berbeda dengan lantai imam, dan masalah-masalah lain yang serupa. Untuk mengetahui hukum dari masalah-masalah tersebut, kita perlu mengetahui syarat sahnya bermakmum. Memang terdapat banyak pendapat dalam masalah ini, namun pendapat ulama yang kuat dalam masalah ini yaitu pendapat yang mengatakan bahwa jika seorang makmum berada di satu masjid dengan imam, maka selama dimungkinkan untuk mengikuti imamnya dengan cara apapun, maka itu sudah cukup dan ia boleh bermakmum dengan imamnya. Adapun jika seorang makmum berada di luar masjid, maka ada satu syarat tambahan, yaitu shafnya harus bersambung dan tidak terputus. Berdasarkan pendapat ini, kita mencoba menjawab masalah-masalah tersebut. Pertama, hukum bermakmum dengan perantara layar. Apabila si makmum berada di satu masjid dengan imam, maka sholatnya sah selama ia bisa mengikuti gerakan imam melalui layar tersebut, meskipun shafnya tidak bersambung, walaupun ia tidak dapat mendengar suara imam. Adapun bila si makmum berada di luar masjid, maka sholatnya tidak dinyatakan sah kecuali
bila shafnya bersambung, meskipun ia bisa melihat gerakan imam dan dapat mendengar suara imam melalui layar tersebut. Kedua, hukum bermakmum dengan perantara radio. Apabila si makmum berada di satu masjid dengan imamnya, selama ia bisa mengikuti gerakan imam dengan perantara radio tersebut, maka salatnya sah, meski shafnya terputus, ataupun ia tidak dapat melihat imamnya atau para makmum yang ada di belakang imamnya. Sedangkan jika makmum tersebut berada di luar masjid, maka salatnya tidak akan sah, kecuali jika shafnya tidak terputus, meskipun ia bisa mengikuti gerakan imam dengan perantara radio tersebut. Ketiga, hukum bermakmum di rumah samping masjid dengan perantara speaker masjid. Bila shaf makmum bersambung dan tidak terputus hingga ke rumah tersebut, dan si makmum bisa mengikuti gerakan imam dengan suara yang keluar dari speaker tersebut, maka sholat jamaahnya sah. Sebaliknya, tidak sah jika shafnya tidak bersambung. Berkaitan dengan hal ini, para ulama mengatakan bahwa seseorang yang berjamaah di rumah mengikuti speaker dari masjid, padahal antara imam dan makmum tersebut tidak bersambung sama sekali, maka sholatnya tidak sah. Demikian ini pendapat ulama mazhab Syafi'i, dan ini juga pendapat Imam Ahmad, kecuali bila shaf-shafnya bersambung hingga ke rumahnya, dan dimungkinkan untuk mengikuti imam dengan melihat dan mendengarkan suaranya, maka sholatnya sah, sebagaimana dihukumi sah sholat bagi orang-orang yang berada di shaf-shaf yang bersambung hingga rumahnya. Adapun tanpa syarat tersebut, maka sholatnya tidak sah, karena wajib bagi seorang muslim untuk sholat berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama saudara-saudara seiman. Keempat, hukum jamaah perempuan yang bermakmum di balik pembatas yang penuh. Selama jamaah perempuan bisa mengikuti gerakan imam, baik melalui suara atau layar, maka sholat berjamaahnya sah, meski shafnya terputus, dan ia tidak dapat melihat imam atau jamaah yang ada di belakang imam. Kelima, hukum bermakmum di lantai yang berbeda dengan lantai imam. Apabila dimungkinkan untuk mengikuti imam di lantai tersebut, maka hukum lantai tersebut sama dengan hukum lantai imamnya. Karena dalam bermakmum tidak ada syarat harus melihat imam atau makmum yang ada di belakangnya. Yang disyaratkan hanyalah dimungkinkannya bagi si makmum mengikuti imam, baik melalui suara maupun melalui layar. Demikian pembahasan tentang masalah-masalah kontemporer dalam hal makmum mengikuti imam. Semoga kajian ini semakin menambah wawasan keislaman kita dan bisa kita amalkan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.